Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-28 dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa, ibadah tarawih, qiyamul lail, infak, zakat dan sedekah serta amalan kebajikan lainnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu pengumuman dari pemerintah, kalau yang menganut hisab ilmu falak yang menentukan hari pertama Ramadan dengan hari raya Idul Fitri melalui perhitungan, itu sudah malam yang ke-29. Jadi lusa malam ke-30, 30 hari. Ini dimungkinkan lebaran sama-sama dan dimungkinkan tidak sama-sama ya. Kalau yang ru'yah hanya 29 puasanya, maka serentak puasa lebaran sama-sama. Nah, ini sambil menunggu. Nah, yang jelas yang menganut hisab perhitungan dengan ilmu khusus tentang ya bintang-bintang planet bumi ini sudah tidak bisa bergeser lagi ya. Itu hisab ya. Saya sudah sampaikan bahwa perhitungan menentukan satu Ramadan dengan satu Syawal dua caranya ya. Ini kedua-duanya saya sering setiap tahun terlibat. Hanya Maros beberapa tahun terakhir ini dianggap tidak representatif untuk diberikan dana untuk mengintai bulan dan merumus dengan perhitungan ilmu falak yang dipimpin oleh pengadilan agama. Jadi beberapa tahun tidak ada lagi dananya ya. Miliaran itu Pak dananya. 514 kabupaten saja kali rata-rata 10 juta, berapa harganya, berapa nilainya itu. Mengintai saja bulan di pinggir pantai. 10 tahun saya ikut mengintai bulan, 10 tahun tanda tangan ampera, 10 tahun juga tidak pernah melihat bulan muncul. Begitu halusnya ya. Jadi sisa sebahagian kabupaten di Indonesia ini yang dipercayakan untuk menjadi pengintai bulan satu Ramadan dengan satu Syawal. Nah, jadi besok malam itu ya, lusa malam sudah ke pantai orang, tapi Maros tidak lagi berlaku itu. Dianggap sia-sia saja. 11 tahun saya ikut di situ Pak. Ya, berapa uang yang habis? Uang transport, uang makan, dan semua itu ada hikmahnya saja. Nah, yang kedua, ya, perbedaan itu karena muncul karena perbedaan cara pandang.
Inilah yang kita harus pahami. Jadilah kita orang yang moderat, yang tidak menyalahkan dengan paku mati bahwa itu salah. Ya. Sama saja kalau kita hitung ini tegel di belakang ini 10 kali 12 meter. Ya. Kalau perhitungan hisab, 1 dos 1 meter, berapa dos kita butuhkan? Langsung saja kita kali. Itu hisab. 10 kali 12 meter 120 meter. Kita mau beli tegel 1 meter 1 dos 120 dos. Tapi bagian ru'yah jangan dulu. Ya, bawa dulu meter, lihat berapa jumlah tegel yang kita akan pakai. Hasilnya pasti sama. Ya. Sama. Karena itu dua-duanya ya pasti ada kelebihannya dan pasti ada kekurangannya. Ya. Kelebihannya yang hisab hanya 1 orang saja dalam ruangan khusus dengan alat canggih, dengan kemampuan ilmu falaknya sudah bisa menentukan 1000 tahun yang akan datang terjadi gerhana matahari hari ini jam sekian detik ini betul-betul terjadi. Ya, apatah lagi kalau hanya untuk menentukan bulan sabit, bulan hilal yang muncul di laut itu. Memang karena begitu halusnya dan begitu banyak penghalangnya, air laut pasanglah. Ya, jadi pernah Yusuf Kalla sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia menawarkan, ya, bagaimana kalau yang hisab itu, ya, dinaikkan sedikit, jangan 0 derajat, dianggap sudah masuk satu Ramadan, yang ru'yah diturunkan. Ya, ini bukan ini tarik menarik seperti ini, ya, tidak bisa dikompromikan. Nah, karena hisab itu kapan sudah ya terbit di ufuk barat 1 Syawal, 1 Ramadan. Nah, jadi ada semacam kelebihannya, tidak banyak orang yang terlibat. Ya, hisab itu. Yang kedua, tidak banyak dana yang keluar. Ya. Kalau ru'yah banyak sekali orang yang dilibatkan. Mulai tingkat pusat dibentuk panitia sampai tingkat kabupaten. Ya. Tingkat pusat pasti besar-besar honornya, transportnya, makanannya. Nah, kemudian rapat isbat lagi. Ya, jadi rapat isbat menghadirkan semua tokoh-tokoh ulama, akhirnya mengambil keputusan. Ya, di Indonesia ini ya banyak persamaannya antara hisab dan ru'yah, tapi banyak kali juga berbeda. Nah, jadi kalau kita masyarakat awam, ya kita pilih yang mana karena tidak ada yang dilarang. Ya, seandainya ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, ya kita pasti pilih yang diperintahkan. Tapi Indonesia tidak pernah ada yang melarang. Ya, An-Nazir saja yang berbeda 2-3 hari dengan pemerintah, ya tidak dihukum. Apalagi kalau perbedaan jam saja. Nah, karena itu mari kita sikapi perbedaan ini dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan, dengan cara pandang yang bukan menyalahkan cara pandang orang lain, tetapi kita harus berusaha mendekati dengan pendekatan, ya, pendekatan ilmu pengetahuan dan sami'na wa ata'na, taat, kita dengar perintah dari pemerintah dan kita taati pemerintah kita. Untuk itulah ya di penghujung bulan suci Ramadan ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada 27 Ramadan ya, senantiasa mengingatkan. Jadi kalau yang hisab kemarin 27 Ramadan, kalau yang ru'yah tadi ini mulai tadi malam sampai saat ini 27
Ramadan. Ya. Berdasarkan beberapa riwayat bahwa malam-malam ganjil itu Rasulullah memberikan isyarat, tapi bukan menentukan. Memberikan isyarat bahwa malam-malam ganjil itu disitulah turunnya Lailatul Qadar. Mengapa? Karena Rasulullah semakin mengencangkan ikat pinggangnya, semakin sungguhan beribadah, ya, sehingga nyaris sahabatnya menganggap di bulan ganjil itu adalah merupakan bulan berkah dan turunnya Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan, kalau kemarin 27 Ramadan, ini lagi 27 Ramadan, besok malam 29 Ramadan, lusa lagi 29 Ramadan, bagus lagi, semua bulan ganjil, ya, semua malam ganjil. 10 terakhir Ramadan malam ganjil semua. Jadi semua kita berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau cara berpikir seperti ini namanya pendekatan, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Untuk itulah Rasulullah mencontohkan, ya, semakin bersungguh-sungguh menggunakan waktu, tenaga, finansial untuk memasuki Hari Raya Idul Fitri, ya. Hari Raya Idul Fitri itu menjadi ukuran kesuksesan ibadah puasa seseorang. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang sukses puasanya adalah orang yang bergembira di saat menghadapi buka puasa, di saat berhari raya Idul Fitri, dan di saat menerima balasan puasanya di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kemudian kelak. Jadi wajarlah kalau kita semua menghadapi buka puasa itu bergembira, dan menghadapi hari raya Idul Fitri itu juga dihadapi dengan penuh kegembiraan dan saling menggembirakan. Mengapa? Karena kita kembali menjadi kayauma waladathu ummuhu, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya keranjang dosa kita sudah kosong, diisi dengan pahala kebajikan. Mudah-mudahan kita meraih predikat la'allakum tattaqun, meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya adalah al-jannatu arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian sekedar amalia Ramadan kita malam yang ke-28 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang berkah halal. Semoga semua itu kita arahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.